close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what. Halo anak didik kami, apa kabar? Kembali lagi dengan Bapak di sini. Nah, pertemuan sebelumnya Pak Leo sudah mengajarkan bagaimana mencari sudut garis dengan garis. Nah, untuk kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan bagaimana mencari sudut garis terhadap bidang. Sebenarnya konsepnya sama. Bagaimana kita mencari sudut tersebut dengan menggunakan segitiga siku-siku supaya nanti kita bisa membuat rumus siku-siku itu dengan sinus, cos maupun tangen. Nah, di sini ada Bapak buat soal bagaimana untuk mencari sudut antara garis dan bidang. Nah, di soal ini ada Bapak buat di sini kubus dengan rusuk 2A cm. Di sini ada Bapak buat dia dengan rusuk 2A cm. Nah, di sini pertanyaan Bapak, tentukanlah sudut antara garis BG dengan bidang DCGH. Nah, ada Bapak buat di sini warna merah ini adalah garis BG dan bidang itu adalah ini CDHG. Nah, atau bisa terserah bagaimana membacanya, DCGH. Oke. Nah, untuk menentukan sudutnya, pertama kita harus mencari dulu proyeksinya, proyeksi garis ini terhadap bidang tersebut. Atau kita cari dulu perpotongan antara garis dan bidang tersebut. Kalau kita perhatikan garis dan bidang tersebut, garis BG dan bidang yang di belakang sana DCGH, di manakah perpotongan mereka? Bisa anak didik kami perhatikan? Oke, perpotongannya ada di sini. Nah, berarti sudut yang dibentuk garis itu nanti akan ada di sini. Jadi anak didik kami coba perhatikan pelan-pelan. Kita harus mencari proyeksi garis BG ini terhadap bidang tersebut. Kalau proyeksi itu artinya dia membentuk tegak lurus terhadap bidang tersebut. Nah, kita lihat proyeksi G terhadap bidang tersebut di mana? Di G ya. Berarti tetap dia di sini. Nah, kita lihat titik B. Karena ini kan garis GB atau BG. Proyeksi garis titik B terhadap bidang ini tegak lurus di mana? Oh iya, berarti dia tegak lurus di sini. Berarti di sini dia proyeksinya ya. Berarti tegak lurus dia di sini. Artinya titik B ini proyeksinya adalah si C. Berarti dia garis BC tegak lurus dengan DC GH. Artinya proyeksi garis GB adalah si GC tersebut. Sehingga nampak bahwa BC tegak lurus dengan GC. Bisa ya? Berarti bisa kita keluarkan segitiganya. Perhatikan, untuk anak didik kami, lihat. Nah, di sini si G, di sini si C, di sini si B. Bisa Bapak buat di sini siku-siku? Bisa ya? Kenapa? Karena tadi BC membentuk siku-siku dengan bidang DCGH atau BG hasil proyeksinya adalah GC dan BC ini tegak lurus dengan garis GC karena merupakan titik B ini merupakan proyeksinya adalah si C. Oke, dapat kita perhatikan BC besar sudutnya berapa? Besar panjang garisnya berapa? Sorry ya, tadi besar sudut Bapak bilang panjang garisnya berapa? 2A cm. GC sama ya, karena ini kubus, ini juga dia 2A cm. Nah, untuk mencari sudutnya di mana? Karena yang kita cari adalah titik potongnya, berarti sudutnya alfanya di sini. Berarti di sini dah dia alfanya. Sudut yang dibentuk antara garis ini terhadap bidang itu. Berarti sudutnya di sini ya. Karena proyeksi si B terhadap bidang itu adalah di sini. Berarti mengapit dia bidang tersebut, dia membentuk sudut di sini. Oke, perhatikan anak didik kami. Jadi untuk mencarinya, kita buatlah rumus sinus alfa.
Boleh sinus alfa, boleh cos alfa, terserah. Boleh tangen alfa. Jadi Bapak membuatnya dari rumus sinus alfa. Kenapa harus sinus alfa? Karena di depan sudut itu ada dia rusuknya, berarti ini yang menjadi tinggi. Berarti harus kita cari dulu sisi miringnya. Bagaimana mencari sisi miring? Jika dia Pitagoras waktu itu dua Bapak ajari, cara cepatnya bagaimana untuk mencari sisi miringnya? Karena sudah sama dia 2A, berarti hasilnya adalah apa? 2A, 2A akar 2. Masih ingat ya? Contohnya seperti ini. Kalau contohnya ini 4, ini 8, ini kita buat berapa? 2 kali 4. Artinya 4 akar 4. Sudah sama dia 4-nya, berarti hasilnya ini berapa? 4 akar tambahkan di 5. Berarti sisi miringnya 4 akar 5. Itu sudah pernah Bapak ajari. Oke. Ya. Di sini sudah dapat dia sisi miringnya atau rumus cepatnya waktu itu sudah Bapak ajari S akar 2, rusuk akar 2. Karena rusuknya sama, 2A, 2A. Berarti langsung aja kita buat. Sinus alfa sama dengan depan sudut. Berarti dia berapa? 2A cm per sisi miring. 2A akar 2 cm. Ini mati. Oke, berarti sini 1. Tinggal dia berapa? Sinus alfa sama dengan 1 per akar 2 cm. Atau kalau kita rasionalkan dia setengah akar 2 cm. Berarti alfanya adalah sinus berapakah menghasilkan setengah akar 2? 45 derajat. Berarti sudut yang dibentuknya adalah garis GB terhadap bidang DCGH adalah sebesar 45 derajat. Nah, Bapak ulang lagi, untuk menentukan sudutnya itu kita harus tahu bagaimana memproyeksikan garis itu terhadap bidang tersebut. Jadi kita harus mencari di manakah dia tegak lurus terhadap bidang tersebut. Apabila ada anak didik kami yang kurang paham, silahkan menghubungi Bapak, bisa dari via komen di YouTube nanti, bisa juga dari Google Classroom. Dan untuk itu anak didik kami dicatat supaya apabila ada hal yang kurang dimengerti atau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau ada hal yang masih kurang dipahami, supaya anak didik kami mencatat dan bisa nanti bertanya kepada Bapak. Oke, sekian dan terima kasih. Ya, untuk anak didik kami bagaimana sudah dicatat. Nah, sekarang Bapak akan mencoba memberikan contoh soal yang kedua. Tetap pemahamannya kita mencari garis terhadap bidang. Nah, di sini ada Bapak buat contohnya lagi. Bapak buat di sini panjang tusuknya tetap Bapak buat di sini 6 cm. Nah, di sini dikatakan sudut antara garis GC terhadap BDG. Nah, tadi di soal yang pertama Bapak menjelaskan bagaimana antara garis GC terhadap bidang berbentuk persegi. Sekarang dia terhadap bentuk segitiga ya. Ini BDG, berarti dia kalau kita lihat ini segitiga sama sisi ya. Nah, GB merupakan diagonal sisi dari bidang BCGF. BD merupakan diagonal sisi dari siapa? BCDA. Dan GD merupakan diagonal sisi dari siapa? DCGH. Nah, pertanyaan dari sini, sudut yang dibentuk antara garis GC ini terhadap bidang yang merah ini, kalau Bapak gambar ini dia. Inilah dia segitiganya itu. Kalau kita tarik inilah dia segitiganya. Artinya, siapakah sudut yang dibentuk antara garis ini terhadap bidang itu? Jadi kalau dijatuhkan dia segitiganya, ada garis di bawah, berarti sudut yang dibentuknya itu berarti kemungkinan di sini dia. Nah, pertama yang kita lihat apa yang Bapak terangkan? Di manakah letak perpotongan garis itu terhadap bidang itu? Anak didik kami bisa melihat di mana perpotongannya? Oke, perpotongannya tetap di sini seperti yang tadi. 3 garis GC terhadap bidang GA B segitiga tersebut. Kan ini kan bidangnya GA B. Dan garisnya adalah GC. Perpotongannya di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memproyeksikan garis GC ini terhadap bidang BDG supaya dapat nanti siku-sikunya. Artinya kita buat ke rumus
sinusnya. Sebenarnya ada cara yang lain nanti menggunakan aturan cos, tapi untuk anak didik kami, Bapak permudah dulu mengerjakan bagaimana caranya. Yang pertama tadi kita lihat dulu titik potongnya, yang kedua proyeksi garis ini terhadap bidang BDG ini. Nah, kita lihat titik G, ini kan garis GC. Titik G kalau diproyeksikan tetap di sini ya. Artinya dia diproyeksikan terhadap dia juga, berarti dia di sini. Berarti kalau si C diproyeksikan terhadap bidang B, G, D, di manakah dia akan membentuk siku-siku? Berarti dia akan jatuh ke sini ya, di perpotongan mereka. Berarti dia akan jatuh di sini. Berarti di sini dia akan membentuk siku-siku. Jangan salah memproyeksikan untuk anak didik kami. Berarti siku-sikunya adalah di sini, bukan di sini. Berarti proyeksi C bukan di B. Jadi Pak, kenapa tadi yang pertama tadi contohnya di sini? Karena dia terhadap bidang yang mau dituju. Ini yang mau dituju adalah bidangnya GDB. Jadi disinilah dia proyeksi si C itu. Kita namakan dia O. Nah, dari sini dapat kita lihat segitiganya GC. Berarti ini dia. Kita tarik dia garis tingginya. Oke, nampak dia ya. Berarti sudah pasti juga ini segala garis GC apabila tegak lurus terhadap bidang ini, maka semua yang ada di garis BCDA mau kemanapun dia arahnya akan tegak lurus juga terhadap GC. Maksudnya seperti ini, lihat. Bapak tarik garis ini. Ini kan dia tegak lurus. Garis ini tegak lurus terhadap bidang ini. Artinya ini tegak lurus dengan ini. Berarti ini juga akan tegak lurus terhadap garis ini. Di sini juga, artinya segala garis yang tegak lurus dengan bidang akan tegak lurus juga terhadap mau diagonal sisinya, mau dia rusuknya, segala yang ada di sini dia akan pasti tegak lurus. Berarti dapat kita simpulkan kalau Bapak hapus ini, dapat kita simpulkan di sini bahwa si G, C, O, GC ini berapa? 6 cm. Sudah pasti di sini berapa dia? Siku-siku. Dan juga sudah pernah Bapak ajari, rusuk jumpa diagonal sisi akan membentuk siku-siku. Itu sudah pertemuan pertama, sudah Bapak ajari bagaimana kita menentukan siku-siku. Nah, sekarang kita mencari ini. GO, ACO. Karena ini merupakan AC merupakan diagonal sisi, berarti diagonal sisinya berapa? Rusuk akar 2. Jadi berapa ini? Berarti ini kan rusuknya 6. Berarti 6 akar 2. Berarti kalau dia AC-nya diagonal sisi, berarti CO setengah dari diagonal sisi. Berarti 3 akar 2. Berarti panjang daripada CO ini adalah berapa? 3 akar 2 cm. Di manakah letak alfanya atau sudutnya? Karena garis GC berpotongan di sini, berarti sudutnya ada di sini. Dapat kita tentukan ya menggunakan rumus apa? Nah, kalau seperti ini ada dia depan, ada dia datarnya atau samping dibilang, berarti kita menggunakan rumus tangen. Berarti tangen alfa adalah depan sudut 3 akar 2 per datar. Ada yang bilang datar, ada yang bilang samping, sama aja 6 cm. Berarti tangen alfanya berapa? Ini 3 berarti setengah akar 2 cm. Berarti untuk mencari sudutnya ini alfanya adalah arkus daripada arkus daripada tangen setengah akar 2 cm. Kalau di kalkulator dia itulah yang pakai tangen pangkat -1, itulah namanya arkus. Kalau kita menggunakan kalkulator, kita tekan dulu shift, kita tekan tangen, maka akan keluar tanda pangkat -1. Kita masukkan nilainya setengah akar 2, akan dapat nanti dia sekian derajat. Berarti itulah sudut yang dibentuk. Nah, untuk anak didik kami bagaimana? Mudah ya. Yang pertama tadi terhadap persegi, Bapak buat ini juga terhadap segitiga bidangnya. Intinya adalah di mana letak perpotongannya dan bagaimana memproyeksikan garis ini terhadap bidang. Itu aja kuncinya. Oke, bagaimana? Dan silakan untuk anak didik kami menulisnya.
apabila ada yang kurang paham, ini Bapak nggak usah lagi menjelaskan bagaimana rumus tangent sama sin. Ini di kelas 11 sudah dipelajari, bahkan di kelas 10 juga sudah dipelajari. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi. Bapak akan menerangkan lagi contoh soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 3, garis terhadap bidang. Supaya adik kami lebih paham lagi, tadi sudah ada contoh 1, sudah ada contoh 2. Sekarang Bapak akan menerangkan contoh yang ketiga. Di sini hampir-hampir mirip ya, hanya saja bidangnya Bapak ganti. Sudut antara garis BG terhadap bidang BDHF. Artinya tadi BG ini terhadap si bidang contoh nomor 1 tadi CB GH. Sekarang Bapak ganti, dia bidang diagonal. Nah, kalau kita perhatikan ini ada bidang diagonal. Lihat ini. Yang ini. Dia ada bidang diagonal lah ini. Artinya yang di tengah-tengah ini. Ada bidang diagonalnya. Oke, sudut yang dibentuknya adalah, nah langkah pertama Bapak ajari ke mana? Kita cari dulu siapa? Pivot. Titik potongnya. Di manakah titik potongnya? Antara garis BG terhadap BDHF. Ternyata di sini. Berarti nanti kemungkinan di daerah sinilah dia membentuk sudutnya. Oke, karena garis ini terhadap bidang ini. Bukan berarti di sini sudutnya, bukan. Kita harus mencari proyeksinya. Oke. Nah, langkah kedua, kita harus mencari yang namanya proyeksi garis BG terhadap bidang ini. Nah, hati-hati kita membuatnya ya. Proyeksi itu kan membentuk tegak lurus. Oke, kita mulai. Titik B, kalau diproyeksikan dia terhadap bidang BFHD, tetap di sini ya. Artinya dia tetap di bidang itu. Berarti dia ini apanya? Proyeksi si B. Kalau proyeksi si G, bagaimana? Titik G ini. Kalau kita proyeksikan terhadap bidang itu, dia harus membentuk tegak lurus. Berarti kalau kita tarik dia membentuk tegak lurus. Berarti dia tegak lurusnya di sini. Berarti kalau Bapak tarik ini, lihat kurang jelas. Kalau Bapak tarik ini gini, dia tegak lurus di sini. Supaya lebih mempermudah, Bapak keluarkan segitiganya. Kan kalau kita keluarkan ini dia G, ini dia H, ini dia F. Kan si G ini kan kalau kita proyeksikan terhadap garis itu atau terhadap bidang ini, kan dia jatuh ke bawah, dia tegak lurus di sini. Itulah proyeksinya, tegak lurus di sini. Hanya saja pas di tengah-tengah. Karena apa? Karena garisnya GF dengan GH itu sama panjang. Artinya berarti dia tepat di tengah-tengah. Yang namanya proyeksi juga nggak selamanya harus di tengah. Mana tahu ini panjangnya beda, ini beda, berarti ini nggak pas di tengah-tengah. Artinya jaraknya ini tidak sama. Ingat, nggak selamanya proyeksi titik terhadap garis itu tepat di tengah-tengah. Hanya saja sudah pasti dia membentuk siku-siku. Oke ya, untuk anak didik kami sudah ngerti ya bagaimana dia dikatakan siku-siku di sini? Karena dia diproyeksikan terhadap garis ini, dia akan membentuk siku-siku di sini. Oke, berarti kalau kita tarik garis ini kemari, ini baru ini kita tarik kemari. Oke, tadi ini jaraknya, ini dia tadi membentuk siku-siku. Berarti proyeksi garis BG itu terhadap bidang BFHD ini kurang lurus sebentar ya. Ini kalau Bapak tarik dia pakai penggaris. Nah. Oke, berarti lihat proyeksi garis BG terhadap bidang BDHF adalah ini. Kita namakan dulu ini namanya P. Berarti garis ini kalau jatuh dia ke sana, artinya tadi ini siku-siku dia di sini. Kenapa siku-siku di sini? Karena ini merupakan proyeksinya. Berarti ini garis tinggi daripada segitiga tersebut. Berarti siku-siku di sini. Dan proyeksi garis BG ini adalah si BP, bukan BH. Hati-hati ya, jatuhnya si G ini bukan ke sana. Berarti inilah dia segitiganya. Berarti kalau kita keluarkan segitiganya, ini G, P, B.
Nah, sudutnya di mana? Nah, sudutnya di sini. Kenapa di sini alfanya? Karena tadi garis yang membentuk sudut dengan bidang ini adalah di sini, karena di sini titik potongnya. Berarti sudutnya adalah di sini. Oke ya, bisa ya? Nah, bagaimana kita menentukannya? BG. Panjang BG ini berapa? BG merupakan diagonal sisi. Berarti ini bisa Bapak buat ini 6 akar 2, bisa ya? Ini merupakan diagonal sisi dari bidang FG CB. PG. Nah, PG ini merupakan setengah dari diagonal sisi siapa? GE. Karena GE adalah 6 akar 2, berarti GP sama dengan berapa? Setengahnya, berarti 3 akar 2. Berarti ini 3 akar 2. Oke, bagaimana kita mencarinya? Apa hubungan sudutnya ini? Depan sudut per miring. Nah, berarti kita menggunakan dah rumus sinus. Sinus alfa sama dengan depan per miring. Nah, artinya siapa depan sudutnya? 3 akar 2, miringnya berapa? 6 akar 2. Habis. Jadi dia setengah. Iya kan? Berarti sin alfanya setengah. Sudut berapakah dia menghasilkan setengah? 30 derajat. Berarti sudut yang membentuk dia ini adalah sebesar 30 derajat. Hati-hati ya, kita harus pandai mencari proyeksi garis ini terhadap bidangnya. Jadi jatuhnya bukan di sini, bukan juga di sana. Artinya dia tegak lurus terhadap bidang itu. Beda contohnya dengan yang pertama tadi. Karena apa? Karena dia membentuk tegak lurus tadi terhadap si C. Garis GC tegak lurus terhadap BC, itu contoh yang nomor 1 tadi. Beda halnya dengan contoh yang nomor 3 ini. Bisa diperhatikan yang ada di kami ya. Kita harus pandai dia memproyeksikan. Pertama kita harus mencari dulu dia di mana titik potong. Baru yang kedua kita harus mencari di manakah letak proyeksi daripada garis tersebut. Nah, demikianlah untuk anak didik kami. Sudah ada Bapak berikan 3 contoh yang berbeda dengan cara yang sama. Yang penting kita tahu bagaimana cara memproyeksikannya tadi dan juga tahu di mana letak titik potongnya. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga anak didik kami dapat menerapkannya dalam membahas soal-soal sehingga anak didik kami mudah memahami dan mengerti pembelajaran kita mengenai sudut antara garis terhadap bidang. Sekian dan terima kasih.